Dear people of tomorrow, perkenalkan nama saya Zakina Azahta Marifa selaku Ambassador of Public Health for District 2, AMS Indonesia 2022-2023. Dalam rangka memperingati National Nutrition Day 2023, GO Talk Series 2 episode 4 hadir untuk membahas topik Fresh on Nutrition, Discover More About Malnutrition Issue in Indonesia. Bersama dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi, selamat menyaksikan. Jadi saya ingin memaparkan paparan ini dengan judul mengakhiri malnutrisi atau malnutrition pada anak. Nah, bagaimana peran sentral pola makan bermutu gizi di sini? Nah, kita mungkin mengawali dari mayoritas faktor risiko kesehatan teratas di Indonesia ya. Itu sekarang itu ternyata banyak yang berkaitan dengan pola makan. Ini hasilnya, yaitu ternyata 7 dari 10 faktor risiko yang saat ini ada di Indonesia yang mempengaruhi penyakit dan status kesehatan Indonesia itu ternyata berkaitan dengan pola makan atau diet ya. Ini dari 10 ini yang dimerahkan itu adalah yang ada kaitannya dengan pola makan. Dan kalau kita lihat, kita bandingkan dengan satu dekade sebelumnya, itu dalam kurung yang ada di nomor-nomor itu dalam kurung adalah peringkat di 10 tahun sebelumnya. Terus malnutrition itu tadinya itu di peringkat pertama waktu satu dekade yang lalu. Nah sekarang sudah turun sebetulnya. Sudah turun di Indonesia itu ke peringkat ke-6. Turun 41,4% ya. Tapi dari segi prevalensi itu masih tinggi ya. Jadi memang dari peringkat faktor resiko dia memang sudah turun ya untuk pengaruh kepada tingkat kesehatan dan penyakit, tapi dari segi prevalensi ini masih tinggi. Nah, ini malah gizi dan pola makanan bermutu. Jadi dari semua faktor resiko yang tadi itu ya, diet atau pola makan bertanggung jawab atas beban terbesar dari kesehatan global yang buruk dan membutuhkan perhatian segera dan mendesak. Terlepas dari berkurangnya beban ganda malah gizi kurang dan lebih yang dicapai banyak negara, mayoritas dunia termasuk Indonesia itu tidak makan pola makan bermutu tinggi. Pola makan bermutu tinggi di sini adalah pola makan yang berefek mengenyangkan ya. Jadi mengenyangkan ya dari aspek kepuasan makan itu mengenyangkan ya. Terus kedua, makanannya itu juga harus aman ya, aman dari segi pestisida, terus dari bahan berbahaya yang lain-lain ya, itu aman. Yang kedua, bisa mengurangi malah gizi sendiri, dan keempat, meningkatkan kesehatan, artinya bisa mencegah dari mudah terkena penyakit ya, kemudian meningkatkan daya tahan tubuh ya. Nah, juga harus memenuhi syarat adekuat atau cukup ya. Jadi yang dikonsumsi harus cukup jumlahnya, kemudian harus bervariasi atau beragam dan seimbang ya. Kemudian yang terakhir yang sekarang ini juga isu santer, isu makin penting ya, harus diproduksi tanpa merusak lingkungan ya, agar dapat menghasilkan pola makan bermutu tinggi untuk generasi mendatang kita juga ya. Nah, malah gizi dan pola makan bermutu juga perlu memperhatikan kenapa itu penting ya, karena kalau pola makan bermutu rendah itu terkait dengan outcome atau hasil malah gizi dan kesehatan, termasuk misalnya bisa menimbulkan stunting ya, kemudian wasting, terus defisiensi zat gizi mikro, kemudian kelebihan berat badan dan obesitas, dan ujungnya adalah bisa menimbulkan penyakit yang terkait pola makan dan penyakit tidak menular ya. Ini kalau kita lihat sederhananya, kalau stunting pada anak itu adalah, kalau bahasa Inggrisnya itu adalah low height for age ya. Jadi kalau dibandingkan, ini ada gambar di sebelah kiri, ini gambar normalnya ya, yang warnanya biru tua ya. Postur normal ya. Kalau yang di sebelah kanan ini postur yang tidak yang stuntingnya yaitu. Jadi kalau dilihat berat badan menurut umurnya, dia termasuk yang rendah, lebih rendah. Berat badan menurut umur dia lebih rendah. Nah, itu yang disebut stunting. Kemudian wasting itu kalau berat badan menurut tingginya itu rendah, nah artinya kurus. Ini badannya, lihat posturnya kan dia tingginya sama nih, tingginya sama dengan yang normal ya, tapi berat badannya dia lebih kurus. Nah, itu disebutnya wasting ya.
Nah, kemudian defisiensi zat gizi mikro ini juga banyak dialami oleh anak-anak ya, terutama mineral dan vitamin tertentu seperti zat besi, asam folat ya, iodium ya, kemudian vitamin A ya, vitamin B12 itu terkait dengan terjadi anemia. Nah, kalau kita lihat di sini stunting pada anak itu memang kecenderungannya sudah ada perbaikan atau menurun ya, menurun. Terakhir tahun 2021 itu prevalensinya atau angka kejadiannya itu adalah 24,4. Tapi masih 20%-an ya, karena yang dinyatakan oleh WHO sebagai masalah kesehatan masyarakat itu kalau masih di atas 20% ya. Jadi kita stunting pada anak ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Kemudian kalau kita lihat angka stunting itu masih tinggi ya, walaupun kecenderungan turun terus ya. Itu terjadi, kalau kita lihat terjadi sejak sebelum lahir ya, baru lahir aja sudah stunting ya. Kita lihat di sini memang ada penurunan ya, tapi terus kemudian terjadi kenaikan lagi ya tahun 2000, terutama pada ya, ini umur 0 sampai 5 bulan, kemudian 6 sampai 11 bulan ya, dan 12 sampai 23 bulan. Itu penyebab gizi kurang pada anak. Terjadinya undernutrition atau kekurangan gizi pada ibu dan anak itu penyebab langsungnya atau immediate cause ini adalah penyebab langsung. Penyebab langsung itu dua sebetulnya, penyakit ya. Penyakit ini lebih tepatnya adalah penyakit infeksi sama konsumsi makanan yang tidak cukup ya. Nah, penyebab langsung ini disebabkan oleh penyebab tidak langsung 3 ya. Ini ketidakcukupan makanan di rumah tangga ya. Dan ini pola asuh juga, inadequate care. Ini pola asuh yang tidak memadai, ini juga bisa menyebabkan kurang gizi ya. Kemudian ini lingkungan rumah tangga yang tidak sehat. Nah, kalau kita lihat di level klinisnya di sini adalah gizi pada saat janin dan bayi itu menentukan ya. Juga terjadi infeksi yang tadi itu, penyakit infeksi ini akan menentukan dari genetik dari si anak ya, calon anak. Nah, ini dalam jangka pendek dia akan mempengaruhi perkembangan otak ya, brain development ya. Kemudian juga akan mempengaruhi di sini adalah pertumbuhan otot, tulang ya, yang akan berpengaruh kepada berat dan tinggi badan, kemudian komposisi tubuh ya. Ini juga akan pengaruh kepada pemrograman dari metabolisme tubuh ya. Masalah aspek metabolik ini juga akan pengaruh ke penyakit-penyakit yang akan muncul nanti ya. Jadi nantinya di ujung-ujungnya adalah kalau misalnya tadi pengaruh ke pertumbuhan otot ya, tulang, berat, tinggi, nah nanti akan jadi stunting ini. Ini yang stressing saya pada perkembangan otak manusia ya. Jadi perkembangan otak manusia ini adalah kurva perkembangan otak manusia normal ya. Jadi kalau kita lihat ya, puncak-puncak perkembangan otak manusia normal itu misalnya kemampuan melihat, kemampuan mendengar, terus kemampuan bahasa ya, yang berbahasa yang baik, kemudian kemampuan kognitif atau kecerdasan. Ini kalau kita lihat semuanya puncak-puncaknya ini ada di 1000 hari awal kehidupan. Nah, ini kalau kita lihat 7 provinsi teratas dengan prevalensi stunting di atas angka nasional ya. Ini kalau kita lihat yang NTT itu yang paling tinggi angka stuntingnya. Nah, ini provinsi dengan persen kecukupan protein dan prevalensi stunting pada anak balita di atas angka nasional ya. Nah, ini kalau kita lihat memang antara kecukupan protein ya, yang warnanya biru ini kecukupan protein dengan yang warnanya merah ini prevalensi stunting, itu memang korelasinya positif ya, kuat sekali ya. Jadi kalau kita lihat nih Papua ya, ini NTT ya. Nah, Jawa Barat juga ternyata ada kecukupan proteinnya itu rendah ya. Nah, ini yang di bawah angka nasional ya. Kalau yang tadi di atas angka nasional. Nah, bagaimana kontribusi pangan hewani dalam tumbuh kembang anak balita ya?
pada 6 studi ini ya, yang merupakan systematic review, itu pada anak yang mengkonsumsi pangan hewani itu ternyata tinggi atau panjang badan menurut umurnya, yang merupakan indikator dari stuntingnya, itu ternyata tinggi atau panjang badan menurut umurnya itu meningkat signifikan. Berarti ini bisa pengaruh positif ya, baik ya, konsumsi pangan hewani ini punya pengaruh kuat. Bagaimana dengan kontribusi zat gizi mikro prioritas dalam tumbuh kembang anak balita ya. Nah, ini ada studi efek konsentrasi hemoglobin terhadap tumbuh kembang anak balita. Nah, ada hubungan yang signifikan antara efek pemberian suplementasi zat besi pada hemoglobin dan efeknya terhadap perkembangan motorik dan mental dari anak ya. Untuk setiap peningkatan satu standar deviasi pada hemoglobin, itu skor motorik dan skor mental itu meningkat ya. Jadi ada peningkatan ya. Nah, riset suplementasi zat besi pada anak balita dengan konsentrasi Hb yang lebih rendah di awal riset menunjukkan ada hubungan lebih kuat antara efek suplementasi zat besi terhadap Hb, jadi kenaikan Hb. Bagaimana dengan kepadatan zat gizi makanan pendamping ya? Kalau kita lihat tuh angka stunting naik tinggi itu pada rentang usia masa MPASI nih ya. Kalau kita lihat ya. Jadi 6 sampai 23 bulan ya. Mengapa ini perlu mendapat perhatian MPASI ini? Karena harusnya MPASI itu adalah yang padat zat gizi ya. Karena tumbuh kembang yang cepat pada periode itu, tumbuh kembang bayi itu masih cepat ya. Sangat cepat bahkan. Maka bayi dan anak umur 6 sampai 23 bulan itu memiliki kebutuhan zat gizi yang sangat tinggi per satuan berat badannya. Sayangnya memang dalam praktek sehari-hari masih banyak ya yang terjadi, ada pola makan itu tidak cukup beragam ya, makanannya dikasih yang itu-itu saja ya, kemudian tidak padat zat gizi ya, tadi itu dikasih makanan yang volumenya mungkin kenyangin tapi zat gizinya itu hanya kalori aja yang lebih banyak gitu ya. Peneliti yang mempublikasi ini membuat skor kepadatan 6 zat gizi mikro prioritas ya. 6 zat gizi mikro prioritas itu adalah 3 vitamin dan 3 mineral. Nah, dari ke-6 ini dibuat makanan-makanan yang punya kepadatan zat gizi yang sangat baik ya, sampai yang amat tinggi di sini dikategorikannya sampai yang rendah ya. Tapi mungkin yang bisa diberikan kepada anak bayi 6 bulan sampai 2 tahun itu yang baik ada hati, misalnya kerang, telur ayam, ikan segar, ikan kaleng dalam dengan tulang ya. Nah, ini kita lihat lagi. Nah, di sini sayuran berdaun hijau tua itu ternyata kepadatannya tinggi, termasuk memang tidak amat tinggi tapi termasuk tinggi. Nah, jadi sebetulnya kalau kita lihat kalsiumnya tinggi nih, sayuran berdaun hijau tua. Nah, ini bisa dipadankan dengan hati yang tadi itu ya. Nah, ini kalau kita lihat yang rendah ini yang kepadatan zat gizi yang rendah itu adalah susu kambing segar, ya, babi, legum atau polong-polongan, itu rendah, termasuk biji-bijian, buah, sayuran yang kayak vitamin A. Umumnya kalau yang sayur yang tinggi serat itu kepadatan zat gizinya rendah ya. Jadi memang sumber serat tinggi itu tidak dianjurkan untuk anak bayi sampai baduta ya, karena kepadatan zat gizinya rendah ya, kecuali tadi sayuran dan hijau ya. Demikianlah Geo Talk Series 2 episode 4. Terima kasih kepada Pak Lutfi dan juga Persagi yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat. Sampai jumpa di Geo Talk selanjutnya. Viva AMSA.